kalau udah makan. Nah, jadi anak-anak tahu nggak kenapa ibu mengumpulkan anak-anak di sini? Belum tahu. Belum tahu ya? Ya. Oke, sebelum ibu memberitahu apa yang mau kita lakukan, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu biar kegiatan kita ini berjalan dengan baik. Tuh. Baik, silakan anak yang cowok sendiri memimpin baca doa. Sebelum memulai sesi konseling ini, anak baiknya kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin, amin, Allahumma amin. Terima kasih. Nah, oke, sebelum itu kita perkenalan diri dulu ya, karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oke, pertama-tama perkenalkan dulu, nama Ibu Khadijah. Ibu merupakan guru BK yang baru beberapa bulan di sekolah kalian. Jadi salam kenal ya semuanya. Salam kenal, Ibu. Oke. Nah, kalian bisa panggil Ibu dengan sebutan Ibu Khadijah. Nah, karena kalian sudah tahu dengan nama Ibu, mungkin kita bisa kenalan satu persatu nih biar lebih kenal lagi ya. Dari sebelah kiri Ibu silakan. Format perkenalannya itu nama panggilan dan hobi kalian. Baik teman-teman, perkenalkan nama aku Rani. Nama aku Irani, biasanya dipanggil Rani. Hobi aku itu menulis. Salam kenal teman-teman. Halo, salam kenal Rani. Selanjutnya, Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ada Putri Ananda, biasa dipanggil Dea. Hobi saya membaca. halo Dea. Halo guys, perkenalkan nama aku Nadia Permatasari, biasa dipanggil Nadia. Hobi aku membaca. Halo Nadia. Halo guys, nama aku Anggi Triani, biasa dipanggil Anggi, hobi aku menggambar. Halo Andi. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Said Muhammad Ali Husin, biasa dipanggil Said. Hobi saya yaitu nonton anime. halo Said. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Diana Febriani, biasa dipanggil Febri atau Diana. Terus hobi aku nonton film. Halo Diana. Halo Ibu dan teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Jihan Fariza, bisa dipanggil Jihan. Hobi saya tidur. Halo Dian. Oke nih, karena kita udah perkenalan berarti teman-teman udah saling kenal ini ya. Teman-teman nih punya hobi yang unik-unik. Ada yang suka menulis, suka membaca, nonton anime, nonton drakor. Ada yang suka tidur juga ternyata ya teman-teman. Oke, karena udah perkenalan nih, Ibu akan menyampaikan maksud kenapa kita berkumpul di sini pada hari ini. Oke, sebelumnya Ibu ingin tanya, apakah ada yang tahu nih apa itu bimbingan konseling kelompok? Belum tahu ya teman-teman. Jadi mungkin Ibu jelaskan sedikit ya terkait tentang konseling kelompok ini. Konseling kelompok ini merupakan salah satu layanan yang ada di dalam bimbingan dan konseling. Nah, di konseling kelompok ini, Ibu sebagai guru BK akan membantu anak-anak untuk mengentaskan permasalahan yang sedang kalian alami. Nah, gunanya kelompok di sini, kita itu membentuk suatu dinamika agar kita bisa saling membantu terhadap permasalahan yang teman kita alami. Nah, sudah paham? Paham, Ibu. Oke. Nah, terkait ini kan pasti di suatu hal itu ada peraturan ya teman-teman. Nah, Ibu di sini juga punya peraturan di dalam konseling kelompok. Peraturan yang pertama itu kita tidak boleh mengatakan apa yang kita bicarakan di sini kepada orang-orang di luar. Jadi dalam artian kita hanya rahasia-rahasia. Selanjutnya yaitu jika teman-teman ingin menyampaikan pendapat atau bertanya atau mengeluhkan kesannya, silakan untuk angkat tangan, menunggu giliran untuk dipanggil. Nah, selanjutnya yaitu teman-teman harus bisa mengemukakan semua yang teman-teman rasakan. Jangan takut untuk disebarluaskan karena kita sudah berjanji kita tidak akan menyebarluaskannya keluar. Nah, seperti itu ya. Oke, sebelum itu apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah paham terkait dengan apa itu konseling kelompok? Paham. Oke, alhamdulillah ya kalau udah paham semua. Nah, sebelum kita memasuki ke tahap selanjutnya, kita tuh harus mengucapkan janji dulu. Itu sebagai bentuk janji kepada diri kita sendiri dan kepada teman-teman bahwa kita itu akan merahasiakan apa yang kita bicarakan di dalam konseling kelompok ini. Teman-teman bersedia? Sedia, Bu. Oke, kalau bersedia, boleh Ibu minta semuanya berdiri? Baik. Oke, turutin kata-kata Ibu ya, ulangi ya. Ya, Bu. Silakan tangannya anak-anak ditempelkan di dada.
Oke, baik ya. Janji konselor. Janji konselor. Dengan ini menyatakan bahwa Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga dan merahasiakan, segala data, dan atau keterangan lainnya yang saya terima, baik dari konseli atau dari siapapun, yaitu data, atau keterangan lain yang tidak boleh disebarluaskan. Oke, baik. Silakan diturunkan lagi tangannya. Oke, silakan duduk. Oke, udah ya teman-teman. Nah, mungkin Ibu akan jelaskan sedikit lagi nih apa yang akan kita bahas di dalam konseling kelompok ini ya. Nah, konseling kelompok ini kan tadi tuh ada yang bisa mengulangi apa itu konseling kelompok? Saya Ibu. Silakan Nak. Jadi konseling kelompok itu adalah cara menyelesaikan masalah dalam bentuk kelompok Bu. Nanti teman-teman memberi saran gitu. Oke, baik, bagus sekali ya Nak Nadia. Nah, jadi kan tadi udah dijelaskan sama Nak Nadia bahwa konseling kelompok itu adalah untuk membantu mengentaskan permasalahan. Jadi anak-anak atau teman-teman di sini membantu untuk memberikan solusi atau saran agar teman kita ini bisa melalui permasalahan yang sedang dialami. Oke, nah untuk permasalahan di sini itu tuh permasalahan yang bisa teman-teman alami sekarang atau beberapa minggu yang lalu. Nah, yang dimana teman-teman itu masih bingung nih untuk menjelaskan bagaimana sih untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang aku alami. Oke, berarti Ibu jawab dulu kan ketika Ibu sendiri nih, Ibu sedang mengalami permasalahan yaitu dalam kesulitan mengatur keuangan. Itu permasalahan yang Ibu alami beberapa minggu belakangan ini hingga sekarang. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman mungkin ada yang teman-teman rasakan, permasalahan yang teman-teman rasa aku kayaknya nggak bisa menyelesaikan permasalahan ini, itu dikesampingkan. Nah, silakan boleh dikemukakan sekarang. Jadi nanti kita bahas bersama-sama sehingga teman-teman bisa menemukan bagaimana cara untuk menyelesaikan permasalahan ini. Seperti itu ya. Iya Bu. Baik, paham? Paham Ibu. Oke, mungkin Ibu tanya-tanya dulu nih kepada teman-teman atau anak-anak nih, permasalahan apa aja yang sedang anak-anak alami. Dari sebelah sini dulu, silakan Arani. Mungkin masalah sedang saya alami itu tidak bisa mengatur waktu Bu. Sedang tidak bisa mengatur waktu. Oke, lanjut silakan Adea. Kalau masalah yang sering dia alami itu sering berpikiran berlebihan seperti overthinking Bu tentang masa depan. Oke, overthinking. Selanjutnya Nadia. Kalau Nadia Bu sekarang itu suka meledak-ledak Bu, sulit mengendalikan emosi marah. Kalau Nadia sulit mengendalikan emosi. Selanjutnya Anggi. Saya akhir-akhir ini memiliki permasalahan kesulitan untuk tidur Bu. Kesulitan untuk tidur. Jadi sering begadang. Insomnia ya Nak. Oke, selanjutnya Said. Sulitnya mengatur keuangan dan manajemen waktu. Sulit. Kalau Said ini double masalahnya, sulit mengatur keuangan dan manajemen waktu ya. Selanjutnya Tiana. Kalau saya Bu, akhir-akhir ini saya tuh sering lupa Bu kalau naruh barang tuh di mana gitu. Jadi sering hilang barang saya Bu. Oke. Nah, Tiana ini permasalahan sering lupa, Iya. sering lupaan ya. Iya. Selanjutnya Nadia. Kalau saya permasalahannya itu yang sedang saya alami adalah ini Bu, suka menunda membuat tugas. Suka menunda membuat tugas. Oke. Nah, dari yang permasalahan yang teman-teman paparkan tadi, ada yang sulit mengatur waktu, sulit mengatur keuangan, selalu berpikir berlebihan, sulit mengatur emosi, nah sulit mengatur tidak bisa tidur atau sering kelupaan, seperti itu ya teman-teman. Nah, karena waktu kita ini terbatas ya, jadi kita baru di pertemuan kali ini kita membahas satu permasalahan terlebih dahulu nih. Nah, untuk sebagai biar adil permasalahan siapa yang ingin kita bahas terlebih dahulu, mungkin kita bisa melakukan voting ya. Teman-teman setuju? Setuju. Oke, tadi teman-teman udah dengar sendiri kan permasalahan dari teman-temannya tadi apa saja? Sudah Bu. Sudah ya. Mungkin kita bisa voting dari permasalahan Nak Khairani dulu. Ada yang mau memilih? Oke, Nak Nadia. Satu ya poin untuk Khairani. Untuk permasalahan Nak Dea, ada yang mau pilih? 2. Oke, permasalahan Nak Nadia.
Oh, semuanya memilih permasalahan Nak Nadia ini. Oke, selanjutnya permasalahan Nak Anggi. 2, permasalahan dari Nak Said. 2 juga, permasalahan dari Nak Tiana. 1, oke. Selanjutnya permasalahan dari Nak Jihan. 2. Nah, karena kita tadi sudah mendengarkan permasalahan dari semua teman-teman dan kita sudah memvoting nih permasalahan siapa yang ingin kita bahas, yaitu tadi voting paling banyak itu permasalahan dari Nak Nadia. Nah, jadi sehingga mungkin hari ini kita akan membahas permasalahan dari Nak Nadia dulu ya teman-teman. Setuju? Setuju. Nah, mungkin Nak Nadia bisa boleh diceritakan nih apa saja nih yang Nadia alami beberapa minggu ini. Silakan. Jadi permasalahan Nadia tadi itu sulit mengendalikan emosi ya, lebih tepatnya itu emosi marah. Nah, jadi Nadia tuh mudah marah Bu sama hal-hal kecil, apalagi hal besar. Contoh hal kecil itu kayak teman Bu, teman yang suka hobi bertanya, apa ya? Ya wajar sih sebenarnya bertanya kan, tapi Nadia tuh kesel Bu kalau dia banyak tanya, padahal kan nggak apa-apa sebenarnya. Jadi kalau kesel tuh berdampaknya itu bukan cuma di ini aja, di teman itu tadi, tapi juga ke aktivitas sehari-hari gitu. Oke, jadi Nak Nadia ini sulit mengontrol emosi terkait tentang walaupun hal-hal kecil ya Nak yang bisa memancing emosi. Contohnya tadi tuh kayak Nak dan dia bilang tadi tuh kayak teman-teman yang sering bertanya. Jadi kayak suka kesel kalau sering ditanyain gitu ya Nak. Iya. Nah, jadi sehingga itu berimbasnya bukan ke orang yang bertanya saja tapi ke seluruh teman-teman atau seluruh keluarga berimbas seperti itu ya. Iya. Oke, nah dari yang masalah Nadia jelaskan tadi itu mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya nih terkait tentang apa yang Nak Nadia alami. Boleh? Silakan Nak Jihan. Izin bertanya ya Bu. Ini kan tadi kan katanya marah-marah kawan yang hobi bertanya kan tadi katanya. Boleh nggak jelasin ke kami sama aku juga ini ya bentuk marahnya tuh kayak mana kan? Marah tuh kan bisa juga banyak macamnya. Marahnya tuh kesel atau heran sambil marah atau sama boleh? Marahnya itu kesel ngomel kayak gitu. Nah jadinya misal jadi kan bad mood, terus misalnya dia nih nanya tentang pelajaran kan Bu di sekolah, udah dijelasin tapi dia tuh bertanya lagi Bu, jadi saya tuh kayak ih bodoh nih kan gitu loh, padahal kan nggak apa-apa sebenarnya. Oke, udah cukup menjawab Nak Jihan. Ada lagi nih teman-teman yang ingin bertanya? Silakan kita kena Dea dulu ya Nanggi. Sudah berapa lama Nadia mengalami marah-marah meledak-ledak? Mungkin dari saya SMP ya Bu ya. Oke. Nah, Nanggi dulu ya Nani. Apakah emosi atau marah Nadia yang meledak-ledak itu mengganggu aktivitas atau kehidupan sehari-hari Nadia? Iya, karena soalnya kalau udah bad mood sama satu orang itu atau sama satu hal itu bisa seharian gitu. Oke, lanjut Nak Rani silakan. Apa Nadia dari rumah sudah merasa tidak enak moodnya gitu? Kalau untuk sekarang ya, kalau sekarang hari ini sepertinya sedikit membaik, walaupun tadi tuh sempat kesel juga sih sama teman karena itu tadi banyak tanya. Oke, silakan Nak Tiana. Nah tadi kan Nadia bilang marah sama teman dong. Nah itu marahnya langsung di depan orangnya atau bukan gitu? Tergantung, kalau orangnya ada depan saya, saya kayak nunjukin saya tuh kesel depan dia itu spontan kan. Tapi kalau misalkan lewat chat, dia di rumah, saya di rumah, itu saya ladeni, tapi saya tuh sambil ngomel gitu loh. Oke. Nah, saya silakan. Apakah selesai emosinya reda-reda tadi merasa aneh atau bermasalah? Selesai emosinya itu ya, selesai marah, saya merasa menyesal sih, karena saya itu tipe orang yang ngomong dulu baru kepikiran gitu. Jadi nanti saya tuh jadi sakit hati deh sama orang aku gitu. Oke. Nadia, makin ada nih? Emosi Nadia yang paling parah yang ditunjukkan kepada teman tuh apa? Paling parah ya, saya mau ini kan saya tuh nggak nunjukin langsung dulu kan, saya ngedem dulu kan. Nah nanti kalau saya udah capek banget nih ngadepin dia yang banyak tanya atau segala macam, nanti saya jabarin tuh sikap-sikap dia yang kayak aku nggak suka ini alasannya gitu, itu bikin dia sakit hati sih menurut saya. Jadi
sekarang dia tuh nggak menghubungi saya lagi. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silakan Nak Said. Sebentar ya Apa tadi kan. apa dampak selepas emosinya yang meledak-ledak kepada Nadia? Dampaknya ya itu tadi saya merasa menyesal dan bisa berbuat seharian itu di sini. Jihan silakan. Jadi izin bertanya Nadia, jadi kan tadi kan katanya marah ke teman kan, mencak-mencak ke teman kan. Nah, yang muncul di pikiran saya tuh ini temannya itu satu orang saja atau banyak nih, satu atau dua atau satu aja. Ada beberapa, tapi yang tadi itu yang sampai kami sudah tidak berkomunikasi itu ada satu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Serius lanjut. Nah terus jenis kelaminnya apa? Sama-sama kawan cewek juga atau cowok? Cewek. Cewek. Oke. Udah? Ada lagi? Sudah cukup? Mungkin sekarang giliran ibu yang bertanya ya kepada Nak Nadia ya. Tadi kan teman-teman udah bagus semua nih pertanyaannya, banyak banget yang bertanya nih. Ada yang bertanya dampak, mengapa, bagaimana yang terjadi seperti itu kan. Nah ibu ingin bertanya nih kan, Nadia kan sering mengalami ledakan emosi yang tidak teratur ya dari tadi. Nah itu bagaimana sih? Seperti yang telah ditanyakan teman tadi, dampak dari kehidupan Nadia. Seperti kan ketika Nadia tuh dekat dengan dia, nah dan dia tuh marah itu atau kecewa atas apa yang Nadia lakukan kepada dia seperti itu kan. Nah kehidupan Nadia itu berlangsungnya bagaimana ketika emosi itu terjadi seperti itu? Bu bisa minta ulangi lagi? Oke, boleh ulangi ya. Tadi kan Nadia bilang kan Nadia itu ada satu teman yang sampai lost kontak gitu karena Nadia marah. Nah, itu tuh mengganggu kehidupan sehari-hari atau tidak? Seperti kan mungkin Nadia itu sering mungkin dekat dengan dia kan, biasa dengan dia, nah tiba-tiba Nadia tuh kehilangan sosok dia, itu apakah mengganggu gitu? Saya dengan teman yang lost kontak ini tuh enggak dekat Bu. Jadi kami tuh cuma sekedar tahu dan kenal. Dia tuh sebenarnya dia tuh sering minta tolong, tapi dia tuh nggak ngomong tolong, lebih ke mendikte gitu. Jadi karena dia kayak ini gitu, kesannya saya tuh didikte kan, jadi saya males gitu. Padahal yang perlu tuh dia, jadi saya marah kalau kayak gitu Bu. Oh, jadi maksudnya tuh temannya Nadia itu kesannya seperti memerintah Nadia ya, seperti itu ya. Makanya Nadia tuh kesel karena kata-kata dari temannya tadi seperti itu ya. Nah, ibu ingin bertanya lagi nih, mungkin apakah Nadia tuh pernah berpikir sih kalau aku nggak seperti ini atau aku nggak marah-marah di depan teman-temanku, apa sih yang bakal terjadi seperti itu? Nah, kan karena situasinya akan berbeda ya, ketika Nadia bisa mengontrol emosi dan yang tidak bisa mengontrol emosi. Mungkin bisa dijelaskan Nadia? Kalau misalkan saya nggak marah-marah gitu ya, saya tidak punya emosi yang labil, saya bakal masih temenan sih sama orang itu. Tapi nggak menutup kemungkinan juga dia masih punya sifat kayak gitu, masih suka yang dikte itu. Terus yang jelas emosi saya itu kan mengganggu aktivitas sehari-hari. Jadi kalau misalkan emosi saya stabil, itu nggak mengganggu untuk saya sih. Oke, mungkin ini bisa jadi salah satu harapan dari Nak Nadia ya, jika dia bisa mengontrol emosinya dengan lebih baik, mungkin keadaan tidak akan seperti ini dan juga dia tidak akan mempengaruhi kehidupan sehari-hari seperti itu ya Nak. Mungkin ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan kepada Nak Nadia? Silakan Anggit. Apakah kan ini kan emosi yang meledak-ledak ini sudah lumayan lama terjadinya dan muncul kembali kan baru-baru ini kan. Apakah Nadia sudah pernah melakukan sesuatu untuk biar emosinya tidak meledak-ledak? Belum sih. Saya kayak kalau lagi marah ya udah keluarin aja lah. Oke, jadi Nadia ini belum mencoba ya bagaimana cara mengontrol emosi. Nantinya Nak, silakan Nak Tiana. Nah, keluarga sama temen Kak Anak Nadia kan udah tahu kan gitu, Nadia emosinya meledak-ledak. Nah, ada nggak dari keluarga atau temennya itu yang melakukan khusus atau kayak lebih berhati-hati gitu ngomong sama Nadia? Silakan. Kalau hati-hati sih enggak sih, kayak ya udah biasa aja. Kalau saya marah, mereka kayak oh marah, udah nggak menjauh, mereka menjauh biar nggak kena imbasnya dari marah saya. Oke, ada lagi yang ingin bertanya teman-teman? Silakan Nak Jihan. Bisa ditanya ini kan sudah solusi ya, kita bisa ngasih solusi.
Belum, nanti kita masih bertanya. Oke, jadi izin tanya. Ya, silakan. Nadia kan katanya kan dari SMP itu ya mulai. Nah, sebelum SMP itu emosinya gimana? Apakah sudah meledak-ledak? Ataukah juga ada faktor dari keturunan nih? Dari keturunan sama para keluarga sama keluarga? Kalau waktu SD ya, saya waktu SD nggak begitu emosian sih, karena saya di rumah terus ya, nggak kurang bersosialisasi sama orang-orang. Jadi kalau misal SD tuh pergi sekolah, pintu rumah masih buka. Kalau udah pulang sekolah udah dikunci, nggak boleh keluar gitu. Jadi saya nggak bersosialisasi sama orang. Oke, udah? Masih ada yang ingin bertanya? Kalau begitu ibu bertanya lagi nih ya. Mungkin Nadia tuh bisa jelaskan kepada teman-teman atau ibu gitu ya, apakah ada bukan dampak sih, tapi lebih latar belakang dari atau permasalahan di masa lalu yang membuat Nadia itu singgahnya emosian seperti itu. Kan waktu kecil dulu ya Bu ya, saya kan di rumah terus. Nah saya tuh sering dimarahin sama orang tua saya, apalagi ibu saya sering dimarahin. Terus itu mungkin karena itu ya, saya kan karena ngelakuin kesalahan kan, tidur di luar, terus dicekek, terus banyak lagi dah Bu kekerasan yang saya alami itu. Mungkin karena faktor itu saya mengalami emosi. Oke, jadi Nadia ini kita bisa dari penjelasan Nadia tadi sudah ditemukan mungkin Nadia ini faktor dari kecil ya, karena ketika itu sulit untuk meluapkan apa yang dirasakan ya Nak. Jadi sehingga kayak emosinya itu terpendam sampai sekarang, jadi baru terluapkannya sekarang, tapi dengan cara yang salah. Seperti itu Nak? Iya begitu. Oke. Nah, kita dengar tadi dari penjelasan Nak Nadia dan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman tadi. Mungkin kita sudah bisa, kayaknya teman-teman sudah bisa memberikan solusi nih atau saran kepada Nak Nadia. Oke, ada yang mau ingin memberikan saran atau solusi nih untuk bantu Nadia agar bisa mengelola emosinya dengan lebih baik? Silakan Arani. Izinnya Ibu, Ya. kalau aku di posisi Nadia mungkin aku akan melatih emosiku, seperti kayak misal hari ini aku akan coba untuk enggak marah-marah. Terus juga karena terus juga aku akan bersosialisasi kepada sama teman-teman lagi untuk melatih kesabaran itu. Oke, ada lagi Nak Rani? Sudah Bu. Sudah. Lanjutnya Nak Jihan dulu ya Nak Dea. Jadi dari masalah yang sudah dijelaskan oleh Nadia tadi, mungkin solusinya apabila saya di posisi Nadia itu adalah kan ini kan setelah SMP kan permasalahan di SMA atau SMK ini kan di sekolah kali ini kan beda ya sama SD, dimana kan kata Nadia tadi tidak perlu banyak berteman dengan teman di SD, sedangkan sekarang ini banyak teman kan. Nah mungkin kalau di posisi Nadia itu sadari bahwa lingkungan kita tuh udah beda, terus juga teman-teman ini banyak sifatnya, jadi bisa dimaklumi atau juga bisa disabar lah gitu. Oke, ada lagi yang memberikan saran atau solusi? Silakan Nak Dea. Kalau aku di posisi Nadia mungkin lebih untuk menjauhi masalah, misal orang-orang yang membuat kita marah tuh, dan mungkin lebih ke menenangkan diri. Oke, baik. Silakan ada lagi Nak. Silakan Nak Said. Bentar ya Nak Diana. Kalau di posisi Nadia mungkin berpikir sebelum masalah, karena dampak yang kita terima bisa jadi diterima juga oleh orang yang dimarahi, dan itu akan dampak seperti dibenci, dijauhi, tidak ditemani dan lain-lain. Oke, selanjutnya Nak Diana silakan. Kalau aku di posisi Nadia sih, kita kan udah SMA nih. Terus kalau aku sih lebih mencari kegiatan yang positif. Nah di SMA itu kan banyak kegiatan ekstrakurikuler gitu. Nah jadi mungkin Nadia bisa mengikuti kegiatan yang positif atau kegiatan yang Nadia suka. Selanjutnya Nak Anggi, boleh? Makasih ya Nak Diana. Jadi kalau aku di posisi Nadia, mungkin yang akan aku lakukan Bu,
karena dia tadi kan beberapa sebabnya karena teman-temannya itu sering bertanya gitu kan. Nah mungkin untuk menghadapi teman-teman yang suka bertanya itu bisa pas kita udah ngerasa, kok gini sih nanya terus, mungkin bisa minta ke teman kita gitu kalau misal kita lagi nggak sendiri. Jadi minta ke teman kita kayak kamu bisa jawab dia pertanyaan dia nggak gitu. Jadi biar teman kita jadi kayak meminimalisir biar kita itu nggak mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan gitu Bu. Oke, baik. Ada lagi yang ingin memberikan solusi atau saran lagi? Silakan Ajiha. Mungkin setuju juga kata Adik tadi kan kita kan ada juga teman yang ada yang sahabatnya Mari kan, ada juga yang ngajak mengompori kan itu. Nah mungkin Nadia juga bisa minta solusi sama kawan-kawannya kan yang ini ada nanya-nanya kok terus kayak cak mana lah jawabnya aku apa nih pusing. Jadi kan mungkin bisa setuju sih sama kata Nadia tadi. Oke, bagus ya teman-teman. Ada lagi yang ingin memberikan saran atau solusi? Jika tidak ada, mungkin bisa Ibu simpulkan dari keseluruhan solusi atau saran yang teman-teman berikan kepada Nadia ya. Nah, tadi kan ada teman-teman yang bilang kalau aku di posisi Nadia, mungkin aku akan berusaha untuk menerima dan memahami bahwa situasi yang sekarang ini berbeda dengan yang dulu. Nah, juga berusaha untuk mengatur emosi. Seperti mencoba untuk hari ini tidak marah-marah lagi. Seperti itu kan bukan tidak marah-marah, tapi dalam artian tuh dalam skala kecil dulu kita berubah, tidak harus dalam perubahan yang sekaligus besar. Bisa jadi dengan kayak Nadia tuh mungkin kalau satu hari tuh marahnya 5 kali mungkin dikurangi jadi 3 kali seperti itu. Nah nanti lama-kelamaan Nadia tuh bisa mengontrol emosi kan seperti itu. Nah juga tadi ada teman yang bilang tuh kalau kita tuh harus berpikir dulu sebelum bertindak karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya tadi kan. Nah seperti tadi kata teman tadi ada menyarankan juga mungkin bisa mengeksplorasikan atau mengalihkan itu ikut dengan organisasi. Karena dengan organisasi itu kayak seperti contoh mungkin Nadia bisa ikut taekwondo atau yang seni-seni bela diri kan. Karena itu tuh bisa membantu untuk kita meluapkan emosi. Jadi ketika Nadia sudah tidak bisa membendung apa yang Nadia rasakan dengan berlatih seperti tinju atau taekwondo itu Nadia bisa kayak kenapa sih seperti itu. Nah tapi tanpa menyakiti orang lain seperti itu ya. Apa ada lagi teman-teman? Atau cukup ya. Nah mungkin ibu ingin dengar nih karena tadi itu saran dan solusi dari teman-teman ya. Nadia bagaimana? Apa yang akan Nadia lakukan nih setelah mendengar kata-kata atau motivasi atau saran dari teman-teman tadi? Kalau dari saya bakal mencoba Bu saran dari teman-teman. Kebetulan saya belum pernah mencobanya kan Bu. Apalagi yang dari Angki tadi Bu, saya baru tahu kalau misalkan teman tuh banyak tanya ya itu turun mana lain kan yang jawab. Nanti saya bakal coba biar emosi saya itu tidak meluap di depan awalnya gitu. Oke, cukup ya Nak. Nah jadi kan seperti kata Nadia tadi kan dia akan mencoba nih apa yang teman-teman bilang tadi kan. Nah seperti yang ibu katakan tadi di awal, kita tuh tidak harus berubah tuh dalam satu hari tuh berubah 180 derajat, tidak. Kita harus menggunakan kayak skala-skala kecil tuh. Nah jadi perubahan kecil-kecil saja di dalam hidup kita itu bisa membuat perubahan yang lebih besar untuk hidup kita. Jadi dari apa yang teman-teman katakan tadi tuh intinya kita tuh harus berusaha untuk memperbaiki diri. Kita tuh harus menanamkan prinsip di dalam diri. Karena jika kita memiliki prinsip di dalam diri, kita itu akan berpegang teguh pada prinsip itu. Nah, kita tidak akan melanggarnya. Nah, tadi kan prinsip mungkin yang teman-teman bisa tanamkan di dalam diri teman-teman ya, bahwa aku akan lebih baik daripada hari kemarin. Nah, dengan prinsip itu teman-teman tuh bisa tuh kayak, oh iya, kemarin aku seperti ini nih. Besok aku nggak mau lagi deh kayak gitu. Hari ini aku harusnya lebih baik daripada hari kemarin. Seperti itu ya teman-teman. Nah, ketika teman-teman menanamkan prinsip, teman-teman itu akan bisa tuh memahami diri teman-teman sendiri, melihat warna di dalam diri teman-teman sendiri. Seperti itu. Paham teman-teman semua? Paham Bu. Oke, alhamdulillah ya kalau semua paham. Nadia bagaimana perasaannya? Perasaan saya setelah mengikuti ini ya Bu ya, saya menjadi lebih tenang Bu. Terus saya jadi lebih tahu kalau misalkan kalau
misalkan saran dari teman-teman tadi bisa mengurangi emosi saya untuk Oke, nah dia merasa lebih tenang karena sudah bisa dibantu sama teman-teman semua nih. Bagaimana cara mengentaskan atau membantu menyelesaikan sedikit demi sedikit permasalahan yang sedang dia alami. Nah, bagaimana nih Ibu ingin dengar dari teman-teman ya? Tadi kan dari Nadia nih sebagai narasumber kita terhadap pembahasan kita hari ini ya. Dari teman-teman mungkin satu-satu dulu Ibu tanya ya, bagaimana perasaannya hari ini? Mungkin dari sebelah Jihan dulu. Perasaannya Bu? Iya, setelah mengikuti kegiatan hari ini. Setelah mengikuti kegiatan ini jadi memiliki perasaan bahwa kita itu kan diri kita kan ngalami aku nih paling bermasalah kan, tapi setelah mengikuti permasalahan ini ternyata di setiap diri kita tuh punya masalah kan. Nah, dari pertemuan ini juga kita tuh dapat mengetahui lah permasalahan teman-teman sekalian, dan juga ada pengetahuan lah apabila kita juga di posisi teman yang bermasalah juga dibahas itu. Oke, dan silakan Nak Tiana. Kalau saya sendiri sih Bu senang ya karena mengikuti kegiatan ini. Karena saya juga bisa tahu permasalahan teman-teman semua. Mungkin suatu saat mungkin ya Bu, saya mengalami permasalahan kayak teman-teman nih. Nah, saya udah tahu nih apa solusinya yang harus saya lakukan gitu. Oke, bagus. Silakan Nak Said. Saya senang mengikuti sesi ini karena saya mengetahui apa permasalahan yang dihadapi teman-teman dan pengalaman apa cara mengatasi permasalahan yang dihadapi. Oke, makasih Nak Said. Silakan Nak Anggi. Perasaan saya senang Bu, menambah pengetahuan saya terhadap bagaimana cara menghadapi atau menyelesaikan masalah jika suatu saat saya berada di posisi tersebut. Oke, mungkin kita tanya ke Nak Nadia lagi nih sekarang. Perasaannya bagaimana? perasaan saya ya tadi saya merasa lebih tenang, saya merasa senang juga bisa dapat teman-teman yang baru Bu di sini. Terus saya merasa bahwa solusi dari teman-teman tadi bisa saya terapkan untuk ketika saya emosi gitu. Oke. Silakan Nak Dea. Kalau perasaan saya mengikuti ini senang Bu, abis itu dia tuh misal ada masalah kayak Nadia bisa lebih diterapin solusi-solusi dari teman-teman. Oke. Nak Rani? Saya merasa senang Bu ikut bimbingan konseling ini karena saya tahu permasalahan teman-teman dan juga saya tahu bahwa setiap individu itu mempunyai masalah sendiri dan mempunyai cara mengatasi sendiri gitu, mekanisme sendiri Bu. Jadi mungkin kalau saya ada di posisi Nadia, saya bisa mencoba untuk menerapkan solusi yang diberikan teman-teman tadi Bu. Oke, baik ya. Ibu sangat senang nih karena teman-teman bisa mengambil hikmah dan manfaat dari kegiatan yang kita lakukan hari ini. Sebelumnya, coba kita tepuk tangan untuk diri kita. Ini sebagai bentuk apresiasi kepada diri kalian sendiri bahwa sudah bisa bertahan untuk melalui semua hal-hal yang sulit di dunia ini. Jadi pesan dari Ibu tuh teman-teman jangan menyerah karena setelah badai itu pasti ada pelangi. Ingat itu ya teman-teman. Nah, karena tadi kita baru membahas satu permasalahan, sedangkan tadi itu ada 7 permasalahan dari teman-teman semua. Mungkin Ibu akan buatkan atau Ibu akan melakukan sesi konseling kelompok lagi nih di minggu depan. Apakah anak-anak bersedia untuk ikut lagi? Bersedia. Oke, bersedia ya. Berarti teman-teman sangat excited banget ya mengikuti kegiatan ini ya. Seru soalnya. Alhamdulillah Ibu juga ikut senang kalau teman-teman senang semua. Karena sudah sampai di penghujung kegiatan, mungkin kita akhiri kegiatan hari ini ya, karena teman-teman juga mau masuk ke kelas ya bentar lagi ya. Nah, karena tadi diawali dengan doa, mungkin kita akan diakhiri dengan doa ya. Silakan Nak, saya boleh pimpin doa. Sebelum menutup sesi konseling ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin, amin, Allahumma amin. Nah, Ibu harapkan dengan adanya konseling kelompok ini, teman-teman bisa membantu teman-teman anak-anak sekalian untuk membantu mengentaskan atau menyelesaikan permasalahan yang sedang dialami. Nah, mungkin karena kita sudah membuat janji lagi nih di minggu depan ya,
Untuk waktunya itu sama dengan hari ini dan di jam yang sama ya teman-teman. Nah, jika teman-teman mengalami suatu kebimbangan atau keresahan di dalam hati, teman-teman bisa cari ibu di ruang BK. Ibu akan membantu teman-teman atau membimbing teman-teman nih untuk mengentaskan permasalahan yang sedang teman-teman alami. Jadi jangan ragu untuk ke ruang BK ya. BK itu tuh bukan hanya untuk anak yang bermasalah, tapi BK itu untuk semua siswa yang membutuhkan. Iya, Bu. Oke, baik ya. Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kembali kasih semuanya. Semangat untuk jam pelajaran berikutnya ya semua. Iya, Bu. MTK, jangan loyo kalau MTK ya, harus semangat. Enggak.